Adjective clause connectors. Lihat soal ini. The gift selected for the director was rather expensive. Pilihannya A. That, B. Where, C. Since, D. Which we. Ingat, saat menganalisa soal TOEFL, selalu cari yang mana subjek, yang mana verb. Karena Anda sudah masuk mempelajari connectors, Anda sudah memahami bahwa akan ada subjek dan verb lebih dari satu yang dihubungkan oleh connectors. Nah, di sini kita akan belajar tentang adjective clause connectors. Agak berbeda dengan noun clause connectors, tapi konsepnya hampir sama untuk fungsi dan apa yang bisa apa yang terjadi kalau dimasukkan ke dalam kalimat. Konsep dasarnya sederhana ya. Adjective clause connector adalah sebuah klausa yang menggambarkan atau menjelaskan sebuah kata benda. Artinya, adjective clause selalu menemani satu kata benda, tapi dia dalam bentuk klausa. Bedanya dengan adjective, adjective juga menggambarkan kata benda ya. Tapi bedanya adjective itu satu kata. Misalnya big table, adjektifnya big saja, satu kata. Nah, adjective clause dia satu klausa. Satu klausa, ingat saya bilang satu klausa itu selalu terdiri dari satu subjek, satu verb. Jadi kalau adjective clause, Anda akan menemukan di dalamnya ada satu subjek dan satu verb, dan dia menjelaskan satu kata benda. Nah, fungsinya sama dengan adjective ketemu noun, big table, big school, tapi adjective satu kata, adjective clause, ada subjek dan verb. Itu bedanya ya. Jadi, karena dia menjelaskan kata benda, posisi adjective clause selalu setelah kata benda yang digambarkannya atau yang dijelaskannya. Oleh karena itu, dia bisa muncul di awal atau di akhir, adjective clause bisa muncul di akhir kalimat atau di tengah kalimat. Nah, ini kunci. Kita lihat ya. Ada 3 connectors yang bisa berfungsi sebagai adjective clause. Which, kalau itu untuk benda. Benda itu table, chair, car, yang bukan orang. Whom, untuk orang. That, itu bisa untuk orang, bisa untuk benda. Ingat ini ya, 3 konektor untuk adjective clause. Nah, ada 2 fungsi kan, letaknya. Kunci menjawab soal adjective clause itu, kita harus ingat letaknya. Di awal tadi saya bilang letaknya bisa di akhir dan di tengah. Kita lihat contoh ini. The maid is filling the glass that she put on the table. Di kalimat ini, adjective clause di akhir kalimat. Subjeknya the maid, verbnya is filling, objeknya the glass. Kemudian ada konektor that, she put subjek dan verb. Jadi that she put on the table ini adalah adjective clause, letaknya di akhir kalimat. Nounnya yang mana? Nounnya glass. Jadi dia menggambarkan glass. The maid is filling the glass. Gelas yang mana? Gelas yang dia letakkan di atas meja. Nah, ini adalah contoh adjective clause yang muncul di akhir kalimat. Dan ingat, fungsi adjective clause adalah menggambarkan kata benda. Kata benda di sini adalah glass. Adjective clause menjelaskan gelasnya. Posisi yang kedua adalah di tengah kalimat. The glass that he put on the table contains coffee. Nah, ini agak membingungkan karena antara subjek dan verb dipisahkan oleh adjective clause. Anda harus ingat ini ya. The glass adalah subjek kalimat ini. That he put on the table, satu kesatuan, ini adalah adjective clause. Contains adalah verb dari subjek glass. Jadi, subjek dan verb utama kalimat ini adalah subjeknya glass, verbnya contains. That he put on the table adalah adjective clause yang menggambarkan glass. Ini ingat ya, karena nanti kalau Anda menganalisa soal TOEFL, tetap yang harus Anda cari tentang subjek dan verb. Hanya di sini bentuknya lebih kompleks. Contoh yang di awal tadi, the gift, noun, bisa jadi subjek. Selected verb,
was, to be yang bisa menjadi verb. Artinya ada dua verb, harus ada konektor. Jadi jawaban yang benar untuk soal ini harus ada konektor. Pilihan yang tidak menawarkan konektor salah. B, where, bukan konektor, salah. Berarti antara A, C, dan D. Tinggal kita cari the gift, noun. Kalau kita letakkan konektor di sini, konektornya harus ada subjek. Kalau kita masukkan that, selected, tidak bisa, salah. Kalau kita masukkan since, harus ada subjek, salah. Maka yang benar adalah which we. The gift which we selected for the director, which we selected for the director adalah adjective clause. Jadi subjek kalimat ini adalah gift, verbnya was. Contoh yang kedua, my sister likes the book. Subjeknya adalah my sister, verbnya likes, objeknya the book. Nah, kita lihat di sini soal. Apa yang dibutuhkan lagi oleh soal ini? Kita lihat di pilihan. Di pilihan menawarkan subjek dan verb. Kalau menawarkan subjek dan verb, artinya kalimat ini akan ada dua verb. Kalau ada dua verb, berarti harus ada konektor. Jadi pilihan yang tidak menawarkan konektor salah. Jadi yang benar adalah B, which you gave last week. Kerjakan exercise 3 di bawah ini, kemudian klik next lesson.